it be a journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Adalah paparan konsep Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia JPI yang nantinya akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Sementara pada sesi ini akan dipimpin langsung oleh Saudara Tom. Untuk itu kepada Budi persilakan. Untuk acara seperti ini kita nyantai aja ya, tapi harapan saya nyantai tapi pasti. Mungkin untuk yang kedua kalinya saya tampil di hadapan saudara-saudara sekalian. Yang pertama tadi saya tampil, saya merasa seperti Khairul Tanjung yang sedang membuka KTP non-blok atau KTP lainnya. Tapi yang kedua ini saya tampil di hadapan para undangan sekalian, rakyatnya Steve Jobs, iPhone. Ya, Steve Jobs iPhone. Kenal Steve Jobs iPhone? Ada yang belum kenal? Boleh kenalan dengan saya. Tetapi tidak demikian adanya, bahwa saya justru merasa jauh lebih hebat dari Steve Jobs. Kenapa? Kalau Steve Jobs itu beraninya ngomong, itu cuma di Amerika. Dan itu bahkan dibayar cuma lewat TV. Tidak seperti saya yang jauh lebih hebat dari dia, yang berani ngomong di hadapan Purna TKI se-Indonesia. Yang pertama, sebelum kita melangkahnya, kita harus tahu apa sih HPTKI. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu HPTKI itu apa. Ya, terus terang aja saya kenal HPTKI itu dikenalkan oleh Mas Imran ya. Karena tadi yang dipaparkan oleh Pak Dulu, saya kira sudah jauh lebih detail. Yang paling kita mudah kenali di belakang itu adalah namanya HPTKI. Ya. Kalau orang TKI menyebut TKI itu sudah asumsinya pasti keluar negeri gitu aja. Dan di depan ada namanya HP-nya sendiri Himpunan Purna. Ya, artinya siapapun insan di Kediri Raya yang merasa Purna TKI, bahkan yang belum atau calon Purna, itu nanti akan kita rangkum untuk bergabung dengan HPTKI Joyoboyo Kediri. Kenapa saya pilih HPTKI? Kenapa kita pilih HPTKI? Karena ada satu alasan yang memang kuat di sana. Setelah kemarin saya kenalkan Mas Imron, ya, ada satu kata yang memang membuat saya tertarik, yaitu kata pemberdayaan. Karena pemberdayaan inilah yang artinya akan memberdayakan setiap anggota daripada himpunan itu sendiri. Ya. Harapan saya ke depan antara HPTKI Joyoboyo itu berjalan bergandengan. Ya, maju bersama, membuat program-program yang memang kepentingannya untuk anggotanya masing-masing, sehingga nanti Kediri pun tidak antara Joyoboyo sama HPTKI tidak saling membunuh. Sekali lagi harus jalan beriringan. Itu yang saya harapkan. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia Purna TKI itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemberdayaan. Artinya kita akan memberdayakan setiap anggota yang bergabung dengan HPTKI Joyoboyo Kediri. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha.
Ya, nanti untuk pengembangan usaha akan secara detailkan apa yang bisa kita kembangkan di Kediri. Kemudian pada akhirnya kita akan menuju peningkatan taraf hidup Purna TKI. Ya, yang sudah mapan biar lebih mapan, yang belum mapan biar mapan, yang memang masih jatuh ya biar berdiri untuk bangkit menjadi mapan. Pemberdayaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah usahanya anggota sendiri. Selain dari anggota itu bisa berusaha sendiri, mengembangkan usaha sendiri, usaha itu juga akan kita rangkul untuk dijadikan brandnya HPTKI Joyoboyo Kediri. Jadi ketika ada orang yang pesan melalui HPTKI Joyoboyo Kediri, yang melaksanakan adalah anggota-anggotanya sendiri. Dan bagaimana marketingnya? Marketing daripada setiap usaha yang dimiliki oleh anggota, kita akan buat sebuah koran iklan untuk kawasan Kediri Raya. Ya, buletin, semacam buletin yang bahwa ini kita punya produk ini dan sebagainya. Kemudian mengacu kepada tujuan yang kedua, pengembangan usaha. Kedepan pengembangan usaha ini yang paling pertama akan kita rekomendasikan untuk dikembangkan adalah kuliner. Bengkel produksi itu yang paling kita akan rekomendasikan untuk diproduksi adalah tempat sampah. Kemudian bengkel produksi yang kedua, tenda kaki lima. Kemudian pengembangan usaha yang lain adalah perdagangan. Kenapa perdagangan? Karena di Kediri itu komoditasnya luar biasa. Salah satunya yang bisa saya tulis cengkeh. Ya itu kita jadi broker lah. Di atas daerah bawah Gunung itu ada cengkeh yang luar biasa. Dan buangnya kemana? Langsung ke pelaku industri. Perdagangan yang kedua, sapi. Sapi ini juga prospeknya bagus, ya. Untuk sapi yang pertama akan kita bidik menjadi jagal sapi. Kemudian pengembangan usaha yang lain, ya masih banyak pengembangan usaha yang bisa kita kembangkan. Pertama adalah fotokopi usaha. Setelah dari pemaparan tadi, yang kita lihat bahwa produk-produk seperti itu, konsepnya seperti itu, usaha yang bisa kembangkan itu, terus kita kudu piye. Ya, kalau kita bilang, aku kudu piye lah. Yang artinya ke dalam bahasa Indonesia itu memulai adalah separuh dari perjalanan sukses. Kenapa demikian? Ketika kita memulai sesuatu, kenapa dikatakan sudah separuh kita melangkah untuk sukses? Karena di situ ada harapan. Harapan untuk sukses. Kalau kita tidak memulai, tidak bakalan sukses. Karena apa koperasi? Karena itu paling logis untuk kita bergabung, untuk kita berusaha, untuk kita maju bersama. Karena biasanya untuk kebersamaan itu tidak ada wadah yang memang tepat, PT atau apa, memang tidak tahu. Yang paling tepat adalah koperasi. Dan koperasi inilah nanti yang akan menjalankan semua jenis kegiatan usaha yang akan kita rancang nanti. Jadi bukan langsung dari HPTKI langsung melakukan usaha, bukan, karena itu tidak memungkinkan. Kita akan langsung buat koperasi, ya. Dengan koperasi itu semuanya kita akan mengarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti yang sudah saya terangkan tadi. Definisinya secara umum untuk anggota HPTKI Joyoboyo Kediri adalah orang Kediri dan sekitarnya yang sedang maupun pernah bekerja di luar negeri. Karena sekali lagi yang di luar negeri pun nanti jadinya pasti Purna TKI. Kemudian bidang usaha, setiap bidang usaha itu kita akan angkat seorang manajer. Manajer bisa dari anggota itu sendiri yang memang kompeten. Jika di dalam anggota itu memang tidak ada yang mampu atau mungkin SDM-nya atau mungkin tidak ada yang mau, kita bisa meng-hire manajer profesional dari luar. Dan yang paling penting kedua, untuk mencapai sebuah profesionalitas, pengurus akan kita gaji. Penggajian bukan berarti setelah nanti pemilihan terus kita gaji, tidak. Nanti ada jenjangnya. Setelah nanti mendapatkan keuntungan atau pemasukan yang sifatnya, kita akan bicarakan untuk besarnya kisaran untuk gaji para pengurus HPTKI Joyoboyo Kediri. Kemudian untuk pengurus sendiri, ya nanti akan terbagi seperti ini, ketua umum, dan agar
ada 2 wakil ketua yang langsung membidangi. Wakil ketua bidang industri pertanian, wakil ketua bidang perdagangan dan jasa. Di situ nanti sudah terbagi, jadi usaha-usaha itu di bawah para wakil ini. Ya. Kemudian sekjen, bendahara, humas, ini untuk pengurusnya sendiri secara garis besar nanti akan seperti itu. Untuk pengelolaan koperasi, karena bagaimanapun untuk membuat orang percaya atau teman-teman kita yang di Korea percaya, yang paling harus kita utamakan adalah transparansi. Pembagian SHU anak saya tiap bulan, bukan tiap hari. Tiap bulan, bukan tiap tahun. Nah, dengan cara seperti ini, Purna TKI yang pulang ke Indonesia dengan sisa hasil usaha yang dibagi tiap bulan, mereka sudah tidak khawatir lagi tentang dapur ini. Sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk melakukan usaha-usaha yang lain. Ya, ini untuk sisa hasil usahanya sebenarnya nanti akan kita bagi tiap bulan. Ya. Oke, itu saya kira singkat dari paparan, ya. Paparan untuk konsep HB3I Kediri, insya Allah akan kita arahkan ke sana, ya. Akan kita arahkan ke sana. Jadi ke depan saya mohon dari rekan-rekan semuanya untuk bisa mewujudkan ini semuanya melalui HB3I Joyoboyo Kediri. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan secara garis besar dari HB3I Joyoboyo Kediri. Dan saya sebagai ketua, kalaupun ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Supakan dari Bojonegoro. Paparan yang disampaikan Mas Utama ini memang sangat perlu sekali kita dukung dan sangat bagus menurut saya. Akan tetapi program-program seperti ini sudah pernah kita jalankan juga di Purwokerto ya, dengan Kang Endang membuat koperasi KMI yang anggotanya sudah lumayan banyak juga. Tetapi mungkin alangkah baiknya kita hanya usulkan yang menjadi pengurus itu ibaratnya kalau bisa jangan pernah ada yang kembali lagi untuk menjadi TKI. Kira-kira seperti ini. Kalaupun dari Bojonegoro seperti itu, insya Allah kedepannya lain Bojonegoro lain Kediri. Seperti itu ya. Seperti yang ini. Setuju? Kemudian itu tadi sebagai cambuk buat kita bahwa memang kooperatif untuk pendirian koperasi itu tidak mudah. Kenapa? Hari ini saya bicarakan konsep dulu. Ya, saya bicarakan konsep. Karena saya melihat beberapa kali pertemuan tidak hanya di HB3I, ada orang yang mengajak membuat usaha, tetapi caranya seperti ini, mengumpulkan orang, ya, terus diminta pendapat. Kamu pengen usaha apa? Kita pengen usaha apa? Di situ kelemahannya. Ketika kita baru ditanya mau usaha apa, itu kita sudah bingung. Tetapi hari ini insya Allah sendiri saya buat berbeda, konsepnya sudah saya buat duluan, ya. Usaha-usaha yang bisa kita kembangkan juga sudah saya paparkan duluan, sehingga dengan tinggal ini tuh. Wah, kalau ini jalan, ya ini tambah ini aja. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi apa yang saya paparkan itu tidak mutlak harus seperti itu. Nanti tinggal mengembangkan saja. Ya, seperti itu. Dan saya juga pernah mengamati beberapa koperasi. Kenapa koperasi itu tidak jalan? Karena rata-rata pengembangan usahanya terbatas. Ya, satu bidang usaha, umpamanya contohnya aja koperasi mengembangkan peternakan ayam potong. Ayam potong kan risikonya tinggi. Kalau nanti sudah tidak jalan atau bangkrut, modalnya berkurang, sehingga terjadi masalah. Nah, insya Allah untuk Kediri, semua bidang usaha yang akan kita kembangkan semua melalui pengkajian. Insya Allah nanti di Kediri juga akan kita kembangkan tim kajian. Jadi sebelum kita memulai sebuah usaha, oh ini resikonya seperti ini, oh nanti keuntungannya segini, biaya produksinya segini, itu melalui kajian-kajian. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan itu sudah tertata rapi. Dan sering saya bilang dari beberapa pertemuan ya, terutama di lingkungan PKI ya, sebenarnya kalau jalan ke sebuah koperasi itu tergantung satu, ego. Kenapa ego menjadi penting? Karena terus terang aja yang ada ketika kita orang pulang dari luar negeri kan punya uang, egonya luar biasa.
Itu yang harus kita minta untuk kepada rekan-rekan untuk kita turunkan. Ego itu kita akan jadikan semangat kebersamaan untuk membangun usaha sendiri. Ya, itu jawabannya Pak ya. Karena insya Allah ya saya untuk mohon bimbingannya karena memang Bapak sudah ada pengalaman seperti itu. Kalau apapun yang memang terjadi di sana masalahnya bisa menginformasikan ke kita semua, men-sharing ke kita semuanya, sehingga yang baru berdiri pun sudah mulai hati-hati. Karena saya bilang dulu, ya Pak ya. Terima kasih. Oke, yang lain sebelum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ola dari Taiwan. Mendengarkan paparan tadi sangat luar biasa sekali. Saya kebetulan mempelajari manajemen strategi dan saya lihat bahwa apa yang kita bahas selama ini dengan teman-teman, terutama di diskusi kita semalam, itu sudah dipaparkan oleh Mas di sini. Jadi saya sangat menghargai sekali dan saya mengutip satu bahwa di dalam manajemen strategi itu kita mengenal bahwa tadi disampaikan konsep. Jadi dalam konsep ini konsepnya sudah ada dan ada satu hal yang sangat bagus sekali di sini dan sangat kami apresiasi adalah konsepnya harusnya setelah konsep aksi, tetapi ini melampaui daripada aksi karena sudah ada produksi. Ya, jadi saya minta tepuk tangan dulu buat presentasinya. Ya, saya hanya ingin sharing bahwa melihat dari produk yang direncana akan dibuat dan insya Allah mudah-mudahan berhasil, kita doakan bersama supaya teman-teman dari yang lain ini, HPTK ini bisa juga contoh nanti kalau produknya itu berhasil. Saya hanya ingin men-sharing, mengingatkan bahwa alangkah bagusnya kalau salah satu dari produk ini jadi ada produk unggulan. Ya, karena saya lihat tadi banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada prioritas 1, 2, 3. Jadi cukup 3 dulu. Saya tadi mencatat ada brand yang harus dibuat yang betul-betul dikembangkan dan diminati serta dicintai oleh teman-teman di dalam internal kita sendiri dulu. Jadi sudah benar apa yang disampaikan tadi. Kemudian brand ini, contoh tadi di Indonesia ini kan banyak sekali produk-produk yang masuk, tetapi kita juga sangat membutuhkan satu produk yang dibuat oleh kita sendiri. Contoh tadi Mas Oli, ya, Oli itu kalau bisa dibuat misalnya itu masuk dalam skala prioritas 1, 2, 3 jadi kemudian itu dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah ada brand itu harus ada promotion. Jadi promosinya ini jangan terpatah-patah. Karena kalau terpatah-patah tidak dikomunikasikan secara masif di seluruh Indonesia kepada rekan-rekan kita. Saudara, saat ini saya berada di Hotel Lotus Garden Kediri, di mana pada kegiatan kali hari ini bersama HPTKI Joyoboyo Kediri sedang mengadakan kegiatan Munas ke-1 Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia dan pembentukan HPTKI Joyoboyo Kediri. Tentunya dapat Anda lihat juga di sebelah kanan dan kiri saya serta di belakang juga salah satu peserta yang sedang melakukan dialog bagaimanakah kegiatan-kegiatan ke depannya dan tentunya memiliki satu tujuan untuk membuat TKI lebih mandiri, lebih maju ke depannya. Bagaimanakah kegiatannya kali ini, kita ikuti liputannya berikut ini. Bagusnya setiap produk kita itu jangan lupa ada lisensinya, ada hak patennya. Kemudian yang kedua, saya tertarik franchising tadi. Jadi alangkah bagusnya sebenarnya kalau dari teman-teman HPTKI ini ide saya saja. Franchisingnya jangan kita melanjutkan franchising orang lain, tetapi membuat satu brand sendiri milik HPTKI sendiri yang dicintai oleh seluruh orang-orang kita yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi satu produk yang berkualitas dibanggakan dan bisa menjadi franchising untuk seluruh Indonesia. Jadi semua orang bisa pakai, semua departemen bisa pakai, semua pabrik bisa pakai. Saya kira itu hanya ide dan saran dari saya. Terima kasih, saya sangat bangga sekali berada di sini dan salam dari teman-teman kita semua yang ada di Perindo di Bali. Ya, saya juga sudah memikirkan bahwa setiap produk yang memang bisa kita patenkan, insya Allah nanti akan masuk kita patenkan. Jadi moga-moga sudah tidak ada yang mencuri, dan nanti kalau itu sharingnya dengan HPTKI, ya semuanya seperti itu. Sekali lagi
paten, hak paten itu sudah jadi pemikiran kami. Dan sekali lagi terima kasih atas caranya, akan menjadi catatan kami untuk lebih berkembang di HPTK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tentunya cukup panjang. Pertama di McDonald's 6 tahun, kedua di Korea MCP 9 tahun. Nah sekarang saya dulu di vokasi karyawan bank syariah mandiri. Jadi saya sangat paham dan kebetulan saya di manajer operasional. Manajer operasional itu membawahi keuangan, sumber daya manusia, dan beberapa bisnis, strategi bisnis. Jadi gini, kita punya aset itu sekitar 7M, dan S1 tahun 2013 adalah 7,6M. Nah, itu baru cukupnya orang bank syariah mandiri. Tapi kalau TKI itu bayangin seluruh dunia itu bergabung di koperasi TKI, dan itu menjadi sebuah gerakan tsunami ekonomi yang bisa kita gerakan seperti itu. Bagaimana kita membayangkan punya kafe dan kita dirikan di seluruh stasiun, bahwa ada di seluruh stasiun, di seluruh bandara, bahwa kafe ini adalah milik kita bersama. Bagaimana kita bertandung, kita ke Surabaya, kita nongkrongnya di kafe-kafe kita kayak gitu. Nah, DPP itu akan melingkar antara daerah-daerah dengan daerah yang lain, dan tentu dengan kenegaraan seperti itu. Nah, bagaimana DPP nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk manajemennya. Kami di teman-teman saya di beberapa perbankan akan siap membantu untuk analisa, karena yang memang bisa orang-orang bank itu adalah bisa dilatih bagaimana sebuah bisnis ini prosper atau enggak. Dan tinggal bank itu kan gini ya, gue kasih duit modal, tapi modal balik. Nah itu adalah yang bisa orang perbankan. HPTKI akan didukung oleh lintas profesi. Nah jadi di HPTKI dan di koperasi HPTKI ini akan didukung oleh tokoh profesional seperti itu. Mungkin nanti dari Kediri, oh ternyata ada kasus seperti ini. Lalu bagaimana Bandung, teman-teman Jakarta, teman-teman Lombok seperti itu. Bagaimana kita kalau jalan-jalan backpacker, di situ ada saudara kita seperti itu, travel, remitten, ngomong, ada teman Saudi Arabia. Itu adalah buah dari silaturahim kita di HPTKI. Dan kita kami sebagai pengurus pusat akan memberikan dukungan. Dan kebetulan saya kemarin 6 bulan yang lalu ketemu dengan asisten deputi Kemenko. Jadi dia 3 level, kalau sampai 3 level bawah itu, dan dia siap membantu. Dan dia sebetulnya dia pernah berbicara dengan saya. Gue kan siap bantu lo untuk begini, tapi itu juga harus visi-visinya harus jelas seperti itu. Nah ketika saya bertemu dengan beliau, jadi Namus lo jadiin demokrasi, keluarga dukung dari Kemenko. Jadi Kemenko itu tingkat nasional, boleh membuat tingkat provinsi lagi seperti itu. Maka dari Kediri Bismillah kita mulai seperti itu. Bila berkualitas sampai ke bawah. Sebenarnya sini belum ada itu pertemuan baru. Jadi sebuah produk yang mungkin nanti saya promosikan kepada kawan-kawan, mungkin mau membuka kafe apa silakan dihubungkan dengan HPTKI. Sangat singkat, ini promosi juga. Begitu pemasaran mudah, awet dan singkat. Jadi begitu datang langsung kita tempelkan satu rumah bisa 1 hari jadi. Jadi itu mungkin saya berminat, mungkin dukung saya untuk ekspor impor saya masih belum berpengalaman. Jadi untuk ini saya janji kesananya. Mungkin ini ada siapa bapak-bapak nanti kita bisa berhubungan lagi. Dan terima kasih. Disinilah pentingnya kita nanti mendirikan HPTK Joyoboyo ini. Jadi dari setiap anggota yang punya ide, punya peluang, ya kita bisa sharing, bisa kembangkan. Insya Allah hal semacam itu akan menjadi satu hal yang memang akan menambah perkembangan dari HPTK. Sekali lagi hal semacam itu tidak hanya bapak ini saja, tolong yang lain nanti untuk ide-ide yang perkembangan selalu diungkapkan. Kalau nanti dan nanti untuk proses kedua itu ada semacam formulir, yaitu pendataan usaha, termasuk pendataan untuk anggota Joyoboyo sendiri.
nanti tolong diisi. Di situ ada bidang-bidang usaha yang sudah dimiliki, ya. Dan dari situ kita juga akan bergerak, ya. Dari setiap HPPTK itu potensinya apa, kita akan tahu semuanya. Ya, tadi teman-teman, tolong nanti sesi kedua harus diisi untuk koordinir. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin yang lain saya tutup. Nah, untuk selama ini kami selalu di bidang advokasi, yaitu menangani kasus-kasus terutama kematian-kematian yang ada di Saudi Arabia. Nah, setelah kami bertemu dengan Bapak Sekjen, yaitu Bapak Yunus, ya sangat bersyukur sekali ada satu jalan yang baik bagaimana saya mengatasi teman-teman kami yang berada di Saudi, terutama dalam bidang sosial. Nah, yang terjadi di Saudi Arabia seperti contoh yang banyak yang meninggal di sana. Sementara mereka adalah yang meninggal ini adalah tulang punggung dari keluarga itu sendiri. Nah, sementara yang di Indonesia yang mereka tinggalkan itu adalah anak-anak yang masih mempunyai sekolah atau masih bermimpi belajar. Nah, bagaimana cara-cara mengatasi seperti ini? Nah, alhamdulillah saya memberi ada sebuah jalan, yaitu dengan terbentuknya sebuah ekonomi yang dibentuk oleh sebagian kami, sehingga usaha-usaha inilah yang mungkin bisa membantu teman-teman kami seperti itu. Yang kedua adalah kerjasama di bidang usaha, seperti BMSA mempunyai lapangan, yaitu rumah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat satu usaha, yaitu travel umroh. Nah, travel umroh ini yang saya akan kembangkan, ini akan berbeda dengan travel yang lain. Lebih layanan lebih bagus, lebih transparan, terbuka lah. Ya. Saya usahakan lebih murah dari travel yang sudah ada. Oke, terima kasih. Saya rasa semakin lengkap nanti one stop service HPTK Jayabaya Kediri semakin lengkap, nanti juga seperti itu, ya. Salah satunya agen perjalanan umroh juga akan kita kembangkan. Itu satu hal yang bagus, ya. Terima kasih masukannya, nanti kita koordinasi sebelumnya melalui HPTK ya, kan, ya. Oke. Mungkin ada lain sebelum saya tutup, udah. Nama saya Nur Sito Aji dari Nusa Kambangan, Cilacap. Saya dari Korea, baru pulang seminggu ini. Ya sedikit perlu adaptasi masih di tanah air. Saya sangat tertarik dari konsep yang disampaikan Pak Mutomo. Sangat luar biasa, ya, saya sangat apresiasi sekali dan mungkin bisa di copy paste bagi teman-teman yang lain. Ketika saya di Korea memang tahun-tahun pertama memang sangat menikmati, ya, nggak begitu apa-apa kerja dapat happy gitu. Jadi nggak berpikir untuk setelah pulang bagaimana seperti itu. Dan tahun kedua saya disibukkan dengan organisasi. Tahun kedua disibukkan organisasi di Seoul. Tahun ketiganya disibukkan lagi dengan organisasi di KMI Korea. Yang tadi disebutkan belum pada tahu, ya, bahwa KMI Korea komunitas Muslim Indonesia di Korea. Saat ini sudah hampir ada 24 musola di Korea. Jadi pertama dimulai dari kebulan teman-teman ketika ada tempat untuk sholat Jumat dan lain-lain, ada berinisiatif untuk membuat musola, dan sekarang ada 34 musola dan 2 diantaranya adalah sudah milik kita. Dalam artian kita koordinasi bersama-sama, ya. Yang pertama ada 700 juta won, gitu, ya. Kita kumpulkan sama-sama dapatan masjid di kota Ciangbong itu 700 juta won, ya. 800 juta won, berarti kurang lebih 8 miliaran. Yang terakhir kemarin tahun lalu juga kita baru mendirikan masjid juga di kota Ansan. Kalau bilang kota Ansan mungkin sudah semua yang kita tahu. Dia adalah
Indonesia tahun ya. Sudah seperti Indonesia sekali. Fotonya juga. Dari situ kita kemarin juga baru ada 700 juta won ya. 3 tahun kita kumpulkan dari teman-teman, sangat bersemangat ya. Kebetulan dia 3 tahun dapat kita kumpulkan untuk masjid. Kalau di Korea secara umum sih permasalahan-permasalahan tentang tenaga kerja mungkin sedikit berkurang dengan yang lainnya, karena pemerintah Korea sendiri menyediakan shelter untuk advokasi tentang permasalahan pekerjaan. Yang paling utama memang tentang pemberdayaan. Ketika saya di amanat ketua KMI juga, selain memang fokus kepada keagamaan, memang sebagian ingin agar setelah di Korea juga ada kebersamaan Indonesia, terutama adalah tentang pemberdayaan. Terus Pak Subhan juga dari Dewan sebelumnya juga alhamdulillah sudah banyak kontribusinya ya. Nah, kami sih berharap nantinya dalam HPTKI ini bisa lebih berkembang lagi ya, bisa merangkul seluruh TKI, bukan hanya di Korea, mungkin ada di Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan semuanya bersatu dalam wadah yang erat ini, yang kompak ini. Jadi kalau kita kompak, insya Allah kita bisa bersama-sama menciptakan bumi besar ya tadi, bukan hanya untuk mendobrak, tapi untuk memberdayakan kita semua. Dan tahun terakhir ketika sana di Korea, setelah dari ketua KMI, saya jadi sebagai ketua Lanus ya, itu Laskar Nusa Kambangan. Kemarin teman-teman juga ketika saya pulang juga menitip pada kita bagaimana berkooperasi teman-teman kita yang telah pulang gitu. Dan saya tadi terpukau sekali dengan Ramadan dan mungkin nanti bisa berkomunikasi ya, kalau nanti bisa mau bicara sama-sama. Demikian saya lagi permintaan buat Joyo Boyo Kediri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sharingnya dari Mas Lol ya, juga memberikan masukan kita. Prinsipnya setelah terbentuknya HPTKI Joyo Boyo Kediri, saya pribadi dan Joyo Boyo Kediri, HPTKI Joyo Boyo Kediri, insya Allah akan selalu terbuka untuk menjadi acuan untuk memberikan sharing tentang hal-hal yang telah dikembangkan ya. Sekali lagi saya terbuka sekali. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum saya mohon. Ya, saya ingin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eko Wiranto dari BRI Saudi Arabia. Melihat antusiasme dan semangat yang tumbuh pada acara pada siang hari ini, saya tidak mengingat siapapun, tetapi bagaimana sih semua TKI yang ada di seluruh dunia itu tahu tentang keberadaan HPTKI. Cuma satu pertanyaan saya, apa nama webnya, apa nama fanpage-nya, dan apa nama akun di Facebooknya, itu aja. Soalnya apa? Kita ingin penyebarannya memang begitu, karena jujur untuk Saudi Arabia untuk berorganisasi kita susah. Jadi kita cuma mengandalkan komunikasi lewat dunia maya. Jadi orang memang belum ada boleh disiapkan untuk menjalin komunikasi itu. Setidak-tidaknya konsep-konsep HPTKI yang sudah dikatakan seperti itu, mereka bisa melatih sebelum bekerja. Karena itu khusus wilayah Timur Tengah itu kita tidak bisa mengadakan forum-forum seperti ini. Itu dari saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Basuki Bagusalam dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 7 Kediri Bukan Kulon. Bapak Basuki di Komisi C Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus pusat HPTKI yang hadir, yang saya kenal Pak Sekjen dan mungkin kalau yang lain hadir, saya sampaikan selamat datang di bumi Kediri. Seluruh pengurus, relawan, anggota dan keluarga besar serta para undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyadari diri bahwa ini waktunya makan siang sehingga saya tidak boleh terlalu panjang. Tetapi karena saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal, tentu saya bersuka cita. Pertama, secara pribadi, kami menyadari bahwa
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu sebenarnya secara naluriah, secara personal, secara kodrati, itu adalah orang-orang yang mendapatkan berkah karena memiliki kesempatan bekerja di luar negeri, dan itu sebenarnya memiliki keunggulan yang luar biasa. Salah satu kutipan atau mungkin salah satu petikan yang bisa kita ambil adalah mengapa kok begitu? Karena keluar biasaan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, itu salah satunya adalah mampu melihat jendela di luar, bisa menguasai bahasa di mana Bapak Ibu sekalian bekerja. Dan bahasa itu adalah jendela dunia. Ketika Bapak Ibu sekalian itu kemudian sudah bisa melihat meneropong dimanapun Bapak Ibu tinggal, maka Bapak Ibu sekalian sebenarnya memiliki ruang yang luar biasa untuk bisa masuk kepada lini paling dalam di wilayah di mana Bapak Ibu tahu. Dan kalau ini adalah kumpulan dari sahabat-sahabat yang pernah bekerja dari seluruh dunia, maka jendela dunia ini sekarang sedang berkumpul di ruangan ini. Tepuk tangan buat kami. Nah, karena itulah maka perkumpulan sahabat-sahabat luar biasa yang sekarang berada di ruangan ini, salah satu harapan kami adalah ini bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk melebarkan semua sayap-sayap keunggulan. Karena semua orang punya keterbatasan. Saya mungkin punya kelebihan sedikit pada sisi-sisi yang terbatas. Sahabat-sahabat yang lain juga punya kelebihan sedikit pada sisi-sisi yang terbatas. Tetapi ketika itu kemudian berhimpun bersama, kemudian berkumpul menjadi satu, maka akan berkumpul keluar biasaan yang menjadi satu padu. Dan itulah hebatnya Indonesia kalau kemudian bisa ditata melalui HPTKI yang bersama. Jadi misalkan kalau kita bicara soal keanggotaan, selama ini kan kita sering terpaku bahwa anggota yang terdaftar di himpunan Purna ini adalah saudara-saudara yang berkenan daftar kemudian tercatat namanya. Tapi suatu saat kalau sistemnya sudah jalan, penataan administrasi sudah baik, maka siapapun yang sudah menginjakkan bekerja di luar negeri, bismillah, gitu, maka pada saat itu juga kalau perlu kita kirimkan kartu keanggotaannya dia. Anda sudah bergabung menjadi keluarga besar kita, selamat datang, silahkan ditata hidupnya, maka ini kartu Anda. Dan itu bisa. Contoh sederhananya, Ibu Bapak sekalian, coba kalau mengakses kartu jaminan kesehatan yang terbaru, BPJS. BPJS itu bisa daftar online, klik, kemudian daftar. Kartu anggotanya itu bisa langsung diakses. Snap. Kok tahu Mas? Iya, saya juga anggota BPJS. Dan itu bisa. Sehingga kemudian tidak lagi kemudian seorang pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Kediri misalnya masih bingung mencari pengurus. Ini sumpah, nggak mungkin. Karena penunggu yang daftar. Tapi kalau kemudian sudah terdata, tersistematis, siapapun yang bekerja di luar negeri yang asalnya KTP Kediri kan, maka secara politik akan kemudian terdata menjadi pengurus Purna TKI yang akan datang, maka keluarganya luar biasa. Jangan bermimpi soal iuran dulu, jangan. Walaupun itu boleh. Dan kalau itu dilakukan, jangankan bangun masjid, mau untuk pencalonan presiden aja bisa. Bukan ini, TKI kan seluruh dunia. Nah inilah saya kira hal-hal sederhana yang harus dilakukan. Saya melanjutkan arti tadi. Yang pertama S, sederhana. Lakukan apa saja yang mungkin dan bisa dilakukan. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan, jangan kemudian tidak dilakukan. S yang kedua adalah sekarang. Jadi kalau sudah punya ide sederhana yang bisa dilakukan, jangan kemudian ya sudah, pokoknya nanti pasti kita buatkan, jangan kan web, oke, pokoknya nanti itu. Kalau memang misalkan ada keinginan hari itu bisa daftar domain saat ini, lakukan sekarang apa yang bisa. Kalau toh kemudian tidak bisa sekarang, cari di antara kawan-kawan siapa penanggung jawabnya, tunjuk dulu
tidak. Masa dari ya? Itu harus ada support dari semua orang. Harus sekarang. Karena saya yakin di forum ini energinya luar biasa untuk bersatu bersama berikhtiar membangun suatu kebajikan yang hebat. Di forum ini kemampuan apapun, keunggulan apapun yang itu bisa dilakukan, maka perkenan pribadi Ibu Bapak sekalian untuk berkontribusi terhadap kehebatan organisasi ini menjadi mutlak dan itu diperlukan. Dalam konteks kekinian, saya mohon berkenan sahabat-sahabat Purna Tenaga Kerja Indonesia berkenan memberikan panduan itu tapi dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks Indonesia, apa artinya? Sama Bapak sekalian. Mungkin yang sukses banyak, tapi yang pulang hanya bermodal celana jeans sama kaos singlet itu juga banyak. Betul ya? Tarsan. Karena itulah maka saya mohon panjenengan, jadilah cahaya-cahaya, jadilah inspirasi-inspirasi, jadilah malaikat-malaikat penolong, jadilah sahabat terdekat bagi Purna TKI yang kebetulan tidak terlalu berhasil. Dalam kondisi kayak ini, maka harapan saya Himpunan Purna Tenaga Kerja hadir menjadi pencerah bagi peradaban yang sama-sama kita cintai dan kita bangsakan di negara yang sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian. Memang tidak ada kekurangan. Saya tidak memegang siangnya. Sekaligus saya pamit karena saya harus meminta. Nanti kalau ada yang berkenan kotak-kotak, nanti kotak saya berikan kepada panitia atau sama sahabat saya Mas Edwin itu yang sudah memandu saya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Salamannya perwakilan aja. Masih banyak sekali acara-acara yang atau poin-poin yang belum terselesaikan. Namun demikian karena saatnya kita menikmati hidangan siang dan saya yakin teman-teman juga sudah menunggu. Saya rasa kurang lebih 1 jam waktu buat beristirahat untuk menikmati makan siang sekalian untuk melaksanakan ibadah salat Idul yang Muslim, dan setelah itu nanti kita bisa kabulkan mulai sekaligus menuntaskan acaranya. Baik saudara, saat ini saya bersama Ketua Panitia dari HPTKI Jayabaya dan juga beserta kawan-kawan. Bagaimanakah komentar beliau tentang pelaksanaan dari kegiatan kali ini? Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Utomo. Bapak Utomo selaku Ketua Panitia ya. Bapak, apa sih sebenarnya tujuan inti dari diadakannya kegiatan pada hari ini? Sebenarnya untuk tujuannya sendiri sudah saya sampaikan tadi. Yang paling pertama kita adalah meningkatkan sumber daya manusia atau untuk Purna TKI itu sendiri. Kemudian pemberdayaan ini yang kita berdayakan adalah nantinya anggota dari HPTKI Jayabaya itu sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga adalah pengembangan usaha. Di dalam HPTKI Jayabaya nanti akan kita kembangkan usaha-usaha yang sudah saya paparkan tadi, termasuk usaha-usaha yang sudah dirilis atau dikembangkan oleh anggota sendiri, yang nantinya itu endingnya adalah peningkatan taraf hidup Purna TKI itu sendiri. Dari mana ada idenya seperti ini Bapak? Sebenarnya ide ini memang bukan sebatas ide, tapi hari ini memang harus terjadi di Kediri karena memang ini yang dibutuhkan oleh para Purna TKI selepas dia pulang dari negara tempat bekerja. Sebenarnya kalau di Kediri itu ada 2 paguyuban, tetapi prinsipnya Jayabaya Kediri ini bukan sebagai lawan atau pesaing dari komunitas itu sendiri, tetapi bisa menjadi berjalan beriringan untuk sekali lagi meningkatkan taraf hidup para Purna TKI. Oke, harapannya ke depannya? Harapannya ke depan sekali lagi para insan Purna TKI di seluruh Kediri Raya itu ketika pulang itu tidak merasa khawatir, ya, tidak merasa khawatir bahwa hidupnya nanti akan susah, karena memang HPTKI siap bekerja sama, siap menampung mereka untuk maju bersama. Baik, terima kasih, dan saudara tentunya masih banyak hal-hal yang menarik lagi yang kita ikuti dari kegiatan pertemuan HPTKI Jayabaya di Hotel Lotus kali ini, dan tentunya dengan tujuan untuk membuat para Purna TKI lebih maju dan lebih baik ke depannya. Dewi Cahya melaporkan.
Saudara masih bersama Dewi Cahya di Hotel Lotus Garden Kediri, dan tentunya saat ini saya ditemani oleh dua orang purna dari TKI yang kebetulan di sebelah saya ada Bapak Anang Wijaya. Beliau purna dari Taiwan, Bapak ya, betul. Baik ya, Bapak bagaimana komentarnya tentang kegiatan pada hari ini? Ya, kegiatan yang sangat menarik sekali dan saya rasa perlu diapresiasi karena di mana HPTKI mempunyai sebuah perencanaan program dari konsep dan unit usaha yang direncanakan sepertinya akan sangat luar biasa jika bisa berjalan sesuai rencana. Kalau Bapak melihat dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, bagaimana Pak? Apakah kira-kira ada yang benar-benar nanti bisa mengena pada purna TKI yang sudah ada di sini, Pak? Iya, saya pikir jelas ada, karena beberapa purna TKI sepertinya juga sudah mempunyai usaha yang sama dan cukup mapan, seperti misalnya usaha bengkel baik mobil ataupun motor atau unit-unit usaha yang lain. Iya, kalau sudah ada hasil yang nampak dari kegiatan ini sendiri? Iya, untuk kegiatan hari ini kan masih dalam sebuah paparan konsep dan perencanaan. Namun semua pasti berharap dari konsep dan perencanaan itu akan menjadi sebuah kenyataan yang nantinya akan menjadi diikuti oleh semua maupun purna. Terima kasih. Dan saudara, di sebelah saya juga ada salah seorang ibu yang sangat cantik sekali. Beliau juga salah satu purna TKI dari Taiwan juga, Ibu ya. Oke, dari Taiwan, dan kebetulan beliau datang dari jauh, dari kota Makassar. Betul. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ola. Ibu Ola, kalau melihat tenaga kerja Indonesia saat ini bagaimana komentarnya? Ya, kalau saya melihat dari tenaga kerja Indonesia, terutama yang ada di Taiwan, kita patut bersyukur bahwa kita melihat bahwa para tenaga kerja kita ini kapasitasnya, kualitasnya akan semakin baik, dan tentunya dengan adanya untuk kedepannya pembenahan pendidikan, keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia kita sebelum keluar negeri. Ya, kalau melihat hasil dari para teman-teman purna TKI seperti ini, bagaimana? Kalau kita melihat dari hasil dari teman-teman purna TKI, terutama teman-teman yang berjuang bersama-sama di HPTKI ini, purna TKI ini sangat luar biasa, dan hari ini kita betul-betul melihat semangatnya, motivasinya yang sangat luar biasa, dan mereka betul-betul melakukan itu bukan hanya sebagai konsep, tetapi sudah melakukan dalam bentuk produksi. Ya, kemudian ada satu hal yang kita perlu catat, bahwa jiwa nasionalisme, jiwa rasa cinta, kebanggaan mereka terhadap Indonesia, betul-betul mereka sangat pegang dan sangat teguh sekali, dengan catatan bahwa mereka melakukan berencana dan mendirikan satu koperasi yang menaungi seluruh tenaga kerja Indonesia, bukan hanya purna TKI, tetapi para tenaga kerja Indonesia juga yang ada di luar negeri. Itu direncanakan untuk dihimpun bersama, diberikan pelatihan-pelatihan dan persiapan keterampilan serta cara mengembangkan wirausaha mereka pada saat kembali ke tanah air. Dan ini yang sangat penting sekali, bahwa anak negeri ini, rakyat kita ini bekerja ke luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, mengabdikan ilmu, pengalaman, serta tentunya apa yang mereka dapatkan di luar negeri. Seperti yang kita dengarkan dari konsep daripada teman-teman dari HPTKI yang tadi disampaikan, bahwa mereka akan membuat satu produksi yang bukan hanya jumlahnya 1, 2, 3, lebih daripada 5 kita minta itu dilaksanakan insya Allah dalam tahun ini, dan itu menjadi satu momen yang sangat besar sekali buat teman-teman purna TKI. Jadi kita juga mengharapkan bahwa disinilah peranan pemerintah yang betul-betul melihat kapasitas dan keberadaan para TKI yang ada, baik yang sementara saat ini berada di luar negeri, dan yang kedua yang sudah berada di Indonesia. Karena mereka ini adalah aset yang sangat luar biasa bagi negara dan bangsa Republik ini. Oke, baik. Yang terakhir Ibu, bahasanya untuk para purna TKI dan TKI khususnya dari Kediri sendiri. Iya, saya melihat semangat teman-teman ini sangat luar biasa.
dan apa yang dipaparkan itu adalah bukan konsep tetapi sudah menjadi bagian dan siap menjadi produksi. Ya, jadi saya mencatat bahwa ini adalah buat kita dan buat pemerintah ini memberikan ruang yang khusus dan ruang yang luas kepada mereka dan memberikan akses yang seluas-luasnya serta memberikan akses ini dengan paling tidak produksi-produksi tersebut menjadi hak paten daripada HPTKI. Iya. Terima kasih Ibu Ola, sukses selalu dan selalu sukses untuk HPTKI juga. Terima kasih juga Pak Nang, sukses selalu juga. Dan saudara, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan berikutnya, tentunya Anda jangan bergeser dan tetap bersama kami. Saudara, dapat Anda simak bagaimana kebersamaan dari para Purna TKI tidak hanya saja di Kediri, melainkan juga dari luar kota. Ada di antaranya di sebelah saya ini yang sedang menikmati makan siang adalah buruh migran Indonesia dari Malang yang sudah berkumpul di Kediri juga bersama teman-teman dari HPTKI Jayabaya. Dan juga saya dapat sampaikan teman-teman dari Saudi Arabia yang berbaju putih kebetulan sedang menikmati makan siang. Saya ganggu sebentar ya Bapak, selamat siang. Iya, bagaimana komentarnya tentang kegiatan yang diadakan oleh HPTKI ini sendiri? Sangat bagus sekali. Jadi ini adalah bisa berkaitan antara BMISA dengan HPTKI gitu. Jadi sementara untuk BMISA untuk dalam penanganan kasus-kasus, sementara untuk pemberdayaan kami arahkan ke HPTKI. Gitu. Jadi antara BMISA dengan HPTKI ini bahu-membahu untuk pemberdayaan ke depan. Apakah mereka yang masih di Saudi, apakah sudah purna untuk sudah di Indonesia. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Ali. Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih juga Bapak. Selamat melanjutkan makan siangnya kembali Ibu. Terima kasih. Salah satunya adalah Purna TKI dari Arab Saudi. Tadi juga sudah menyampaikan bahwasannya dengan adanya paguyuban ini diharapkan para Purna TKI mampu menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Tidak hanya menjadi TKI dan menjadi TKI, melainkan mereka bisa mengembangkan ilmu mereka dan memajukan bangsa Indonesia lebih baik kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain, ucapkan selamat siang dan salam sejahtera dan berbahagia. Yang terhormat para undangan dari luar kota dan yang terhormat para undangan dari rekan-rekan ini. Di sini saya dipercayakan oleh Bapak Tomo untuk pemilihan atau menentukan pengurus dari HPTKI dan untuk tingkat waktu untuk kandidat yang kemarin sudah kita musyawarahkan dari berbagai macam pilihan karakter ataupun dari kelebihan atau kekurangan, kita sudah mempersiapkan 3 calon kandidat yang akan nantinya yang akan membawa HPTKI Jayabaya ini. Untuk yang pertama, kandidat pertama yaitu Bapak Jenal dari Pare. Untuk Bapak Jenal, kami silakan menunjukkan. Terus untuk yang kedua, Bapak Ipung mewakili dari wilayah Nas, yaitu kami silakan menunjukkan. Terus yang ketiga, Bapak Agus Bador dari Gura, monggo kami silakan untuk maju ke depan. Monggo yang pertama kita mulai dari sebelah kanan sebelah kiri untuk Pak Zainal untuk memilih nanti mendapatkan gambar atau apa untuk yang akan dipilih dari kalian semuanya. Monggo Pak Zainal ambil satu. Ya. Bapak Ibu, monggo jangan dibuka dulu. Jangan buka dulu. Mereka bagus. Ya. Oke, bisa berdiri untuk nanti menunjukkan gambarnya. Dalam hitungan ketiga tolong dibuka bersama-sama. Ibu linknya tolong dibuka dulu. Buat dulu, nanti bareng-bareng bukanya. Sudah siap dibuka?
Silakan. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Yang sudah dibuka dari Bapak Zainal dua ini dengan gambar jagung, sedangkan Bapak Ipo gambar mandi, sedangkan Mas Agus gambar singkong. Monggo dari panitia sudah siap. Sebelum pemilihan ya, agar kita tahu profil atau misi dari para calon ketua, diharapkan untuk memberikan waktu dalam waktu 2 menit patah kata kampanye. Karena tadi saya lihat sudah ada yang nyiapin amplop. Silakan kepada bapak saya, waktunya 2 menit. 2 menit. Oke, Bapak. Karena isinya kampanye tidak harus mulai dari nomor 1. Ketika waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kami sangat berterima kasih sekali atas pencalonan dari prarapanan. Dari sejak saya dari datang sudah kamu harus. Jadi saya repot. Oleh karena itu nanti pada teman-teman yang mendukung saya, satu konsekuensi dari keinginan saya, ya harus mendukung sepenuhnya program-program yang akan direncanakan. Tidak hanya milih toh. Itu permintaan saya. Yang kedua, nanti apabila saya jadi juga, tolong teman-teman misalkan ini, kalau saya katakanlah bergerak sendiri pun tidak bisa. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian nanti harus juga mau saya tunjuk, kami tunjuk semuanya, gitu ya. Jadi kita bertiga sepakat untuk rekan-rekan semuanya juga siap untuk ditunjuk. Oleh karena itu kesepakatan kami mau dicalonkan dengan catatan seperti itu tadi. Bagaimana? Setuju? Oke. Mantap. Saudara-saudara Allah sebenarnya sudah firman sekali kalau kita amati ya. TKI terutama dari rekan-rekan kita yang kita lihat ini adalah TKI dari Korea dan banyak uang. Dan seperti saya katakan juga di waktu pertemuan di Ansar yang kemarin dulu, harapan kami saudara-saudara sekalian menjadi 2% menjadi pengusaha di kota kita. Artinya apa? Kalau di Korea itu 1,2% saja bisa menggerakkan sebesar itu Korea itu. Apalagi kita yang Indonesia ini atau orang dari ini yang mampu sebenarnya ada. Harapan kami seperti itu. Saya ingat waktu itu di WI Pelangi sama di WI apa itu kemarin beberapa kali pertemuan sempat saya utarakan ke semuanya. Bagaimana caranya? Ya kita harus bersama-sama. Dan saya bisa bayangkan kalau di Facebook untuk khususnya Joyo komunitas di Facebook itu ya ada sekitar 300-an. Itu kalau 50.000 sudah berapa? 50.000 dalam arti udah 50.000 sudah menggerakkan ekonomi itu sendiri bisa bangkit. Dan oleh karena itu harapan kami kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tetap kita curahkan tunjukkan kita Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih terkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan juga Allah saya juga ini masih bulan Syawal. Kemarin saya juga dari Joyoboyo ini mewacanakan saudara biara. Lalu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Joyoboyo dan segenap pengurus Joyoboyo. Saya sangat salut juga berarti pemerintah sudah turun tangan dan ini juga sudah mulai dikampanyekan untuk ke daerah-daerah dan moga-moga nanti pionir di Kediri ini yang sudah disupport oleh HPTKI pusat, moga-moga nanti bisa menjadi pionir dan kesinambungan dengan pemerintah untuk membentuk operasi bisa berjalan dan kita akan menjadi yang terdepan. Saya sendiri di HPTKI ini ya
Mungkin ini nanti namanya ketua kan sudah 3 Pak ya, berarti cuma nanti ketua. Ya saya harap ketua ini bukan apa-apa bila anggotanya tidak ada greget, tidak ada keinginan, tidak ada mimpi besar. Kalau yang hanya mimpi itu ada ketuanya Pak. Nanti kalau ketuanya sudah nggak bisa bermimpi ya tidak ada mimpi lagi. Jadi nanti ketua ini tinggal merealisasikan mimpi-mimpi daripada anggotanya. Kita sebagai TKI tetap cerdas, hati-hati, dan tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Mungkin yang saya omongkan cukup sekian dulu. Salam dari seluruh pengurus Joyoboyo Kediri. Semoga nanti sampai akhir nanti kita juga mengucapkan selamat. Moga-moga nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pulang sampai di rumah dengan selamat, tidak ada satu halangan apapun, dan kita bisa meneruskan pekerjaan kita sampai di rumah dan bisa mengembangkan HPTKI menjadi besar di negeri Indonesia tercinta ini. Mungkin dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya dipilih sebagai ketua adalah amanah dan akan saya laksanakan sebaik-baiknya, dan harapan saya tetap satukan langkah, satukan tekad, satukan hati demi terwujudnya HPTKI khususnya, dan juga untuk membangun negeri kita tercinta Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu dengan ini dengan jabat mati jangan lupa. Sekarang untuk Bapak Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu langsung saja, kalau saya ini agak bingung. Masalahnya awalnya saya kurang mengikuti, tapi akhir-akhir ini kita diajak teman, akhirnya mendalami, terus kita dipilih di sini, kita juga yang kaget. Tapi yang jelas visi-visi kita ke depan tetap bahwa yang pertama adalah kita jalin tali silaturahmi antara Purna S Korea atau S Taiwan dan lain sebagainya yang senasib sama. Kita harus bangkit bahwa apa yang kita lakukan ini kedepannya harus lebih baik daripada yang sekarang ini. Mungkin dari saya cukup itu saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya minta tolong satu saksi sahnya. Yang pertama Singkong, ya. Jagung, Bapak Zainal. Jagung, Bapak Zainal. Jagung, Bapak Zainal. Jagung, Bapak Zainal. Penghitungan suara sudah selesai, dan untuk itu kita akan memberikan hasil dari penghitungan suara. Untuk yang pertama Padi diwakili Bapak Ibu mendapatkan suara sebanyak 12 suara. Untuk Singkong Mas Agus 4 suara dan Jagung 27 suara. Berarti untuk kandidat ketua kita serahkan kepada Bapak Zainal mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketiban amanah. Walaupun tadi saya tidak tahu siapa yang jadi TS, mungkin siapa yang jadi amplop, siapa yang amplop. Tapi yang jelas saya minta doa dari saudara-saudara supaya saya mampu untuk menjalankan ini dengan sekuat-kuat saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesuai dengan konsekuensi tadi yang saya katakan,
Ini kalau saya melihat jumlah saya kan 27 orang. Berarti yang 27 orang adalah penyemangat saya, dan saya langsung nanti juga harus yang saya pilih. Tak lupa jadi pilihan yang lain pun juga harus lebih siap untuk dipilih. Punya saya sendiri, kemudian wakil ketua 1 Mas Cimo, wakil ketua 2 Pak Agus, wakil ketua 3 Saudara Adin, kemudian sekretaris umum Pak Utomo, bendahara Mbak Ruby sama Mbak Dian. Selanjutnya nanti sambil berjalan kita bentuk koordinator masing-masing wilayah. Saya mohon yang ditunjuk langsung maju ke depan karena untuk penyematan. Ya, saya mohon dengan hormat Bapak Yunus dan Pak Uguh yang berdua untuk membagikan seragam HPTKI. Tidak apa-apa, tunggu gantian langsung aja ke ketua dulu. Ketua terpilih dulu. Langsung dipakai aja, dibuka, langsung dipakai. Bapak Agus, kemudian Bapak Ipung, Saudara Ipung. Hadirin saudara para tamu undangan, kepengurusan Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia Joyoboyo di setelah terbentuk, dan saat ini tengah berlangsung penyematan busana sebagai tanda pengurus baru yang sekaligus juga pengukuhan kepengurusan baru Himpunan Purna Tenaga Kerja Indonesia Joyoboyo ini. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan sambutan dari pembina HPTKI Pusat yang akan disampaikan oleh Ibu Musmirowati. Beliau adalah istri Duta Besar Swiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadza dari hadza wa kunna linasta'ina laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Adjusting pikiran atau menyelaraskan pikiran kembali hari ini, kemudian replanning, membuat perencanaan ulang besok kita mau apa, uang sisa di tempat kita mau diapakan, kemudian action. Sementara untuk teman-teman semua ini, saya berharap HPTKI ini menjadi kawah candra dibuka live coaching, karena semua teman-teman ini yang sudah mampat diperlukan sarannya untuk teman-teman yang baru mulai merangkak. Apalagi yang tadi kayaknya 2 bulan uangnya sudah habis, tapi kalau 50 juta masih ada Mas. Nah, dan bagaimana dengan 50 juta ini kita seperti yang saya sebutkan tadi. Saya berharap sangat besar kepada teman-teman ini. Kalau tadi teman saya bilang bagaimana caranya HPTKI ini menempati posisi perbincangan gitu ya, posisi perbincangan sama atau bahkan melampaui apa yang dimiliki oleh migran care. Kalau migran care itu kan hanya advokasi. Kalau ini kan sudah pemberdayaan. Kenapa kita tidak lebih baik atau lebih dikenal atau lebih memberi manfaat kepada para PKI dan terutamanya para pemerintah PKI. Mungkin itu saja saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Mbak sekalian yang akan menjadi tulang punggung pegawai jadi HPTKI Joyoboyo, juga kepada teman-teman yang lain dari provinsi atau kabupaten lain. Selamat dan sukses dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
HPTKI. Dilanjutkan acara berikutnya adalah workshop pemberdayaan Purna TKI dengan tema bersama membangun kemandirian. Akan disampaikan oleh saudara Nani Andriani. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menjelaskan waktu. Jadi gini, acara workshop ini kita berharap ada interaksi antara panelis yaitu Pak Imam Nahrawi dan teman-teman. Artinya Pak Haji ini kan sudah banyak berinteraksi dengan anggota PKI atau PKI Lurah. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang mau kita konfirmasi dan kita pelajarin bahwa ternyata TKI itu mampu dan bisa. Nah, caranya apa aja dan dimulai dari mana aja seperti itu. Nah, di sini kita akan membedah. Artinya secara organisatoris apa nih HPTKI posisinya ini gimana? Kedua, bagaimana resource ataupun kemampuan yang dipunyai oleh TKI ini bisa diolah dan menjadi optimal. Ya, berbalik kembali kepada TKI itu sendiri. Banyak peluang-peluang usaha ataupun nomenklatur budget di pemerintahan yang sebenarnya itu adalah hak kita sebagai anak bangsa, sudah bayar pajak, sudah bayar asuransi, tapi itu tidak bisa kita dapatkan dalam budget perlindungan. Nah, setelah kami memaparkan dan ada video-video yang bisa kita, lalu nanti kita akan compare apa sih temuan-temuan dari teman-teman. Kabar kajian bank saya berikan kepada Pak Haji Imam Nahrawi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi untuk Pak Haji yang sudah dipakai di KPMG maupun sudah kalau bukan asing lagi di dalam dunia TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi wa la umuri sanawati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sirri sadri wa yassir amri wa tadabbi lisani wa qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya bingung mengawali dari mana karena semuanya sudah dirangkul oleh teman-teman terdahulu. Semua selalu bicara konsumtif. Ini agak kita cepat ya karena ada beberapa video mungkin kita nanti tanya jawab. Ini adalah TKI kontrak 3 tahun, kemudian sampai 6 tahun pulang. Itu ada 3 pilihan. Yang pertama adalah buat usaha, bangun rumah bagus, beli mobil mewah. Silakan pilih yang mana kalau kita mau sukses. Terus mas silakan. Inilah fenomena yang terjadi ketika kita pulang. Yang jelas bersifat konsumtif. Eksploitasi. Ada lagi mas? Kembali lagi kan? Eksploitasi keluarga. Kemudian ketidaktahuan yang dilatar belakang oleh karena tidak mampu mengelola uang itu salah satu penyebab kenapa TKI tidak sukses. Nanti di video juga ada jawabannya bahwa kita ini sudah terbiasa ketika kita TKI mayoritas. Nah, kemudian indikator kemandirian TKI, terpenuhinya kebutuhan prima dan sekunder, terpenuhinya kesejahteraan diri dan keluarga. Nah, ini adik-adik saya di Lampung dia buka usaha. Terus itu yang pertama, adik saya pertama, itu yang kedua. Nah, ini saya awal mulai buka usaha tahun 2001 ketika saya masih di Korea. Terus mas, sekarang ini kondisi toko material bangunan saya di Lampung. Terus ya udah ini adalah wadah untuk membantu operasional. Kemudian saya coba mengembangkan pabrik genteng ya, ada 2 pabrik genteng dengan merek toko saya. Sebenarnya ini ada satu kelebihan, kalau material kualitas sama, hanya kalau kita punya merek sendiri ini ternyata kita bisa jual lebih mahal. Padahal untuk penggunaan material costnya semuanya sama, tetapi bisa lebih mahal dengan merek-merek yang biasa dijual. Terus saya dilahirkan dari seorang petani, tentu saya tidak bisa meninggalkan bagaimana orang tua saya juga membesarkan saya dari hasil pertanian. Saya coba menginvestasikan rezeki saya 2 hektar kebun karet.
Alhamdulillah sekarang udah mulai 2 tahun ini udah menghasilkan per hektar bersih sudah 4 juta, jadi 8 juta. Ini udah turun hanya 4 juta 2 hektar. Kemudian ini kelompok kambing ya, saya coba kelompok TKI Malaysia yang mudah sekali kita bina, kita advokasi mendampingi terus. Saya mencoba ini teman-teman ya, biasanya dari Malaysia, Saudi, Singapura dia lebih suka berkumpul karena mereka mendapatkan sedikit. Terus ini rumah, terus. Nah sekarang saya coba ke properti ya. Ini baru bisa selesai, alhamdulillah agak lumayan dapat habis banyak. Kemudian ini di Korea Selatan 2011 mungkin tadi ada yang ketemu ketika saya diundang oleh beberapa teman kita di sana. Terus masih di Korea Selatan, ini saya coba ada dialog tentang kementerian, saya hadirkan di Lampung, mantan TKI Korea semua. Nah ini di Hongkong tahun 2012. Ya, nah ini Pak Chandra tadi yang diceritakan oleh Mas Yulis ya. Beliau ini adalah sejarahnya bekerja di restoran rumah makan. Setiap hari Minggu beliau menjual nasi bungkus dari restoran itu kepada teman-teman. Ada yang dari Hongkong ya? Ada nggak? Ada ya? Mungkin udah kenal Pak Chandra kan? Beliau adalah jual di Victoria Park. Sekarang punya 13 minimarket. 13 minimarket. Istrinya adalah orang Bintang. Beliau turunan dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini di Universitas Jaya, teman-teman Purnajaya PKI. Terus ini di Atmajaya. Nah ini saya mempertemukan anaknya Siti Zainab ini di penjara wanita Madinah. Alhamdulillah dari hasil usaha berkelanjutan itu saya bisa tahun 2010 saya bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian tahun 2012 saya bisa umroh. Alhamdulillah saya diundang Pak Wapres. Ya, terima kasih. Kita
Saya sudah pernah juga beberapa kali ketemu di pertemuan seminar-seminar nasional dengan Pak Jumur, Menteri Tenaga Kerja dan sebagainya. Saya juga sudah mengusulkan bahwa BNP 2TK itu mestinya ditambah ya, namanya dengan BNP 2, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan. Ada satu hal yang masih kurang menurut saya adalah pemberdayaan. Jadi saya sudah menambah penempatan, perlindungan dan pemberdayaan. Karena selama ini kan di silent. Bicara penempatan tentu nggak asing lagi lah. Tapi jelas ada kan dari para jasa pemberdayaan tenaga kerja. Bicara perlindungan, saya tahu persis di luar negeri itu seperti apa. Otoritas yang punya di luar negeri perlindungan itu tidak pada BNP, tetapi BNP itu masih membuat semacam surat yang ditujukan kepada Menlu. Jadi otoritasnya adalah di Kedutaan dan Konsulat. Nah, kalau bicara pemberdayaan barangkali di luar mereka tidak mau karena uang itu konsekuensinya kan harus. Nah, saya adalah orang satu-satunya yang menolak di Lampung itu adalah Expo TKI. Persis di pasar saya yang saya rintis itu 2011 diadakan Expo TKI. Dari semua provinsi datang dan saya lebih baik saya berangkat jalan-jalan ke Korea Selatan untuk memberi pemberdayaan teman-teman di Korea Selatan. Berapa ratus juta dalam event yang namanya Expo TKI itu untuk membiayai nyewa taruh, nyewa hotel, beberapa tim dari Jakarta, media nasional diundang dan sebagainya. Semua TKI yang hadir di Samoni kan pulang dikasih amplop 100.000. Andekan, saya berpikirnya gitu. Andekan uang ini diberikan kepada mereka, sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung pulang, sungguh manfaatnya luar biasa. Dan saya adalah sesuatu yang menolak yang teman-teman sekalian, sebenarnya banyak yang harus yang mestinya saya sampaikan ya. Cuman ini saya dibatasi waktu dan teman-teman saya jam 4 harus ada di stasiun. Saya besok pagi jam 3 saya harus ketemu Kementerian Kesra kaitannya dengan perjalanan saya. Karena ada satu program dan mudah-mudahan nanti Kediri juga kebagian ada program sebenarnya sosial. Saya besok akan ketemu deputi programnya Menko Kesra dan deputi pemberdayaan perempuan. Karena beliau lah yang sebenarnya punya power yang bagian bagi-bagi duit. Karena itu ada uang rakyat dan harus dibagi-bagi. Sehingga tentu saya kepingin programnya apa. Kan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lebih sharing saja santai. Dan saya mohon maaf nanti apabila saya jam 4 harus meninggal tempat ini. Dan saya minta doa semoga perjalanan saya selamat sampai Jakarta. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMI lahir berangkat dari itu kita juga punya program. Jadi program kita ada memang benar ada advokasi. Jadi advokasi itu advokasi kebijakan tentang perlindungan dan lain-lain. Kemudian juga ada advokasi kasus. Kemudian kita juga punya program pendidikan dan pelatihan di mana teman-teman TKI yang selama ini ingin bekerja ke luar negeri tidak paham bagaimana menjadi TKI yang aman, itu kami juga lakukan. Kemudian salah satunya juga ada pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Itu juga menjadi persoalan TKI. Bagaimana ketika teman-teman di sana yang biasanya di rumah makan, di sana tidak makan, itu kan bisa dibayangkan kan? Nah, itu dampak terbesarnya adalah terjangkit penyakit. Nah, itu kami juga lakukan. Selain itu pendidikan pelatihan juga ada paralegal. Apalagi saat ini sejak tahun 2011 sudah ada undang-undang tentang paralegal diizinkan untuk mendampingi di persidangan. Jadi tidak hanya lawyer yang bisa mendampingi TKI atau masyarakat umum, tetapi paralegal di bawah naungan organisasi atau LBH itu sudah bisa menjadi pendamping. Jadi kita juga memberikan pelatihan itu. Kemudian juga ada program pemberdayaan ekonomi. Jadi kami juga melakukan karena akan dari persoalannya adalah ekonomi. Kalau kita ingin mengurangi angka tenaga yang dikirim ke sana, otomatis kita juga harus paham persoalan
Jadi apa yang diutarakan Bapak Ibu memang benar dan kita juga sudah lakukan. Kebetulan saat ini saya juga Ketua SBMI Cabang Malang, tapi juga di Daulat pasca KRP ini masih menjadi penanggung jawab Jawa Timur sebelum kongres lagi. Gitu. Jadi di Malang sendiri saat ini juga ada beberapa kelompok usaha, ada ayam telur, beras, kemudian juga ada kambing, ada sapi perah, juga ada pertanian. Dan teman-teman ini juga sukses di bidang pertanian jeruk. Jadi nanti kalau siapapun yang bisa sharing, karena HPTKI sama Serikat Buruh itu nggak jauh beda, jadi sama. Cuma bedanya kalau HPTKI fokus pada pemberdayaan ekonomi, kalau SBMI karena serikat, jadi harus keseluruhannya memang kita berusaha itu semua. Jadi saya juga sangat senang sekali ketika misalkan di Indonesia tidak hanya HPTKI, ada organisasi-organisasi buruh lainnya yang concern terhadap persoalan TKI, baik pemberdayaan, baik advokasi, baik bidang apapun, dan kemudian mereka bersatu untuk membangun kekuatan. Tidak mustahil kalau jika suatu saat kita bisa mengangkat presiden sendiri sesuai keinginan Bapak dari DPRD, tidak menutup kemungkinan berapa puluh ribu TKI kita di luar negeri. Kenapa tidak? Iya kan? Ya, saya kira itu mungkin perkenalan dari saya, bisa dilanjutkan nanti bisa sharing-sharing lagi. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak yang dari SBMI. Mudah-mudahan dengan adanya HPTKI bisa sinergi. Dikatakan tadi betul bahwa organisasi itu semuanya sama sebenarnya, berbeda di bendera dan mungkin itu. Kemudian apa yang dirasakan oleh Mas Utomo dan Mas Timbang ketika dia pulang, jadi ini sharing session. Jadi jangan sampai, jadi dari sharing session ini kita akan bisa melihat, oh ya ternyata ini satu problem yang dialami oleh seorang TKI, dan mungkin ini juga sama, yang lain juga akan mengalami yang sama seperti itu. Nah, hasil dari Munas ini nanti setelah session 3 ada session 4, yaitu untuk pemilihan ketua umum ataupun nanti kita akan merombak kepengurusan DPP. Nah, memang kemarin itu ada beberapa usulan bahwa kita akan membuat jambore nasional di tahun 2015. Itu kemungkinan di Malang. Nah, di jambore nasional itulah kita akan bertemu Kopila kembali dan kita akan mengevaluasi hasil dari Kediri ini. Kita evaluasi nanti di bulan depan dan kita tunjukkan kepada bapak-bapak kita, kepada yang di pemerintahan, bahwa kita bisa bergerak sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kekuatan TKI ini ya dari kita oleh kita. Kalau nanti ada bantuan dari pemerintah, itu adalah sebagai hukum. Alhamdulillah seperti itu. Saya awalnya dari Mas Imron. Mungkin kalau dikatakan TKI sukses itu saya jauh dari itu ya. Saya juga mungkin sama dengan teman-teman yang lain, pernah TKI yang masih berjuang untuk diri saya dan keluarga. Juga ingin juga berjuang bersama kawan-kawan yang lain untuk lebih meningkatkan terutama di bidang ekonomi pribadi. Saya ingin menceritakan tentang sejarah perjalanan saya sebagai TKI. Kunci atau kelihatan seorang purna TKI sukses atau tidak sukses itu bisa dilihat dalam kurun waktu 6 bulan setelah kepulangan. Kalau kita dalam waktu 6 bulan setelah kepulangan uang kita bertambah banyak atau tabungan kita bertambah banyak, itu berarti bisa dikategorikan purna TKI yang sukses. Orangnya berhasil berusaha, berhasil memanage keuangan. Tetapi kalau dalam 6 bulan itu purna TKI itu malah mengurangi aset yang dimiliki, malah ingin menjadi TKI lain, bisa dikategorikan
menjadi TKI atau Purna TKI yang gagal. Maka daripada itu, saya pribadi mengajak kawan-kawan sekalian, mari kita bergandengan, mari kita bersatu, mari kita berjuang bersama membangun kemandirian Purna TKI yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi perhatian saya, kenapa saya terinspirasi untuk mengembangkan HPTKI sekali lagi, karena kebetulan saya sendiri mengelola lembaga bahasa Korea. Saya berpikir saya harus membuat terobosan. Bagaimana ketika orang mau berangkat ke Korea, baru mau berangkat pun sudah berpikir, wah kalau saya pulang nanti saya harus langsung bisa masuk PT Joyoboyo, saya nggak mikir lagi seperti itu. Itu yang terobosan yang harus kita buat. Dan satu-satunya yang memang jalan untuk itu adalah PT Joyoboyo. Ketika saya membuat ide-ide untuk mengembangkan usaha, di situ kiranya salah satu daripada solusi permasalahan-permasalahan tentang TKI, ya seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon sekali, ini khusus untuk HPTKI Joyoboyo, marilah, ya sekali lagi marilah, bukan hanya TKI Korea, TKI Taiwan, Hong Kong, Singapura, mari kita bergabung. Setiap insan TKI yang ada di Kediri, kedepannya bukan insan TKI yang baik, tetapi yang kuat secara ekonomi, secara mental, secara spiritual. Ya, harapan saya seperti itu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa yang teman-teman HPTKI berikan itu litbang tanpa kita harus membiayai diri sendiri. MOU itu di sini kita memayungi HPTKI, kita payungi, jadi Kediri nanti memayungi ketika Kediri melakukan transaksi, melakukan MOU bisnis dengan mungkin Mojokerto, mungkin dengan Jawa Barat, mungkin dengan Jakarta. Sama halnya saya belajar juga melakukan pengajian dengan saudara kita, mungkin tadi sudah saya lamar, saya pinang, beliaunya 3 tahun di Korea, dan saya pinang untuk menjadi anggota HPTKI atau pengurus HPTKI di Blitar. Paling tidak ada kebanggaan sendiri. Makanya Mas Imam Utomo, Mas Utomo menerangkan banyak tentang bisnisnya. Tinggal teman-teman Kediri mengkaji. Kalau ada yang sudah, tolong dihitung berapa biaya pengkajian itu untuk libat. Di situ nilai mahalnya itu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang meninggal di Saudi, yang sebagai tulang punggung bagi keluarganya, ini kan ada anak-anaknya yang masih membutuhkan bantuan baik sekolah maupun berbagai yang lainnya. Nah ini saya minta saran lah ke depan, mudah-mudahan HPTKI ini bisa mempunyai pemikiran sosial, apakah itu buat sekolahnya, apakah buat itu dan lain-lain sebagainya, supaya anak-anaknya ini yang ditinggalkan oleh almarhum bisa hidup layak lah seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini angka perceraian meningkat, Pak. Dan itu iya. Dan itu dampak dari migrasi yang terbesar. Maka dari itu kemarin saya sempat juga ketemu beberapa deputi dan saya juga sudah bicarakan juga usulan, tetapi sangat lebih bagus lagi apabila didukung dari teman-teman yang lain, saya kira ya, dari lembaga lain juga mendukung bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus ditingkatkan. Karena apa? Di Malang saja kemarin itu mendapat itu penghargaan pengiriman tenaga kerja terbesar itu. Tetapi juga perceraian juga meningkat. Nah, presentasi dari yang teman-teman TKI
hanya 200 lebih sekian, apakah itu maksimal? Nah, itu jadi tidak hanya SPNI saya kira yang harus menyuarakan itu, saya titip untuk benar-benar ditingkatkan dan benar-benar direalisasikan. Yang kedua, pelatihan tidak hanya TKI Purna, karena apa? Angka perceraian korbannya adalah anak, suami atau istri atau anak, gitu. Jadi saya berharap pelatihan untuk TKI Purna itu mencakupi juga pada keluarganya juga, sehingga ada kesinambungan. Jadi tidak hanya yang purna-purna, tapi keluarga dari TKI itu juga masuk dalam kategori pemberdayaan ekonomi. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih Mas Tomo dan teman-teman, Mas Yunus. Hari ini terselenggara satu kegiatan besar. Tadi saya tanya beliau yang membiayai semua, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi satu amal baik, akan menjadikan satu istiqomah terhadap keberadaan TKI Purna lewat HPTK ini, karena segala sesuatu yang dilakukan dan dibiayai secara mandiri biasanya rasa memiliki tingkat istiqomah yang tinggi. Mudah-mudahan seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Iya, saya rasa Mas Basuki Bagusalam tadi sudah menyampaikan banyak hal, tapi yang saya ingin sampaikan teman-teman bahwa organisasi ini kuat kalau kita juga proaktif terhadap program-program pemerintah. Itu kita setuju maupun tidak setuju. Artinya begini, kalau itu program pemerintah itu kurang berkenan atau banyak hal yang kurang, maka kita harus proaktif melakukan apa namanya bukan protes ya, melakukan kajian atau advokasi yang mungkin banyak dilakukan teman-teman penggerak TK apa namanya tenaga kerjaan. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan memungkinkan harus proaktif dengan program pemerintah. Dan itu jangan sampai menghilangkan jati diri dari teman-teman TKI. Karena kalau itu dipakai yang ya hanya mencari program di sana, insya Allah tidak akan bisa bertahan lama di TKI. Tapi kalau itu digunakan alat saja, sarana saja untuk mencarikan akses pada teman-teman yang lain, akses modal, akses apa namanya informasi dan lain-lain, itu akan lebih baik. Sedangkan dalam konsep pemberdayaan sendiri, saya rasa yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ini berdaya secara pribadi tanpa harus dibantu orang lain. Pertama seperti itu. Nah, kalau itu sudah ada motivasi dari dalam diri teman-teman sudah tumbuh, maka organisasi ini jadi penting. Jadi organisasi bukan untuk mematikan semangat entrepreneur atau semangat pemberdayaan, semangat kemandirian dari teman-teman, tetapi bagian dari bagaimana mengangkat harkat dan martabat kita bersama. Terus terang saya nggak punya pengalaman apa-apa, tidak punya uang juga tidak punya, pengalaman juga tidak punya, biasanya cuma ngajak ngobrol sampai ngopi-ngopi aja. Jadi kalau minta macam-macam nggak ada, tapi kalau ngajak diskusi, mari kita berdiskusi untuk bagaimana kita semuanya bisa lebih mandiri. Saya rasa itu yang bisa saya berikan, dan kalau diperkenankan Mbak Fira bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kerja itu dimanapun juga tergantung kembali kepada diri kita. Yang kita inginkan apa, tujuannya apa, terus kita harus berhasil. Kalau bahasa Inggrisnya itu aim, saya nggak tahu bahasa Indonesia ya. Aim itu adalah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan hanya itu, tetapi itu menjadi tujuan terakhir gitu. Ya mungkin kalau ya goalnya, aimnya orang jadi TKW atau TKI itu adalah kemakmuran, bukan cuma uang mestinya, bukan cuma uang. Jadi ketika pulang meskipun dia cuma hanya sisa uang 10 juta atau kemudian sisa uang 500 juta, tapi bagaimana mengkapitalisasi uang 10 sampai 500 juta itu menjadi sesuatu yang kita tidak perlu lagi berdarah-darah
untuk menjadi TKI atau TKW atau bekerja keras. Kalau soal Mas Ahmad tadi, jangan saya sering berbuat, insya Allah kalau saya itu sudah mengunjungi 50 negara di dunia ini. Jadi makanya tadi perjalanan ke sini Mas Ahmad memberikan apa ya, masukan gitu ya, gimana kalau perjalanan itu dicatat, terus kemudian nanti disebutkan kalau mau tadi disebutkan masalah kalau mau berjalan ke sana nggak punya uang bagaimana, opportunity sekolah bagaimana, opportunity kerja bagaimana. Nah dari situ kita berharap bahwa saling ketemu kita, saya ketemu saudara semua, saudara saya ini menjadikan kita lebih dekat dan lebih membawa senang-senang buat kita semua. Mungkin dari saya lebih banyak banyak Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, mungkin kita akan menyudahi sesi ini. Jadi kita akan membuat dari pengurus dari pusat maupun daerah akan membuat jaringan informasi. Mungkin nanti Pak Sutomo kita bisa untuk mengelaborasi data ini. Bagaimana tempat-tempat itu kan sudah punya teknologi. Nah, bagaimana yang harus informasi ini untuk bisa terus-menerus mengambil teleponan. Mirip LPK sudah ada LPK yang bagus, karena memang beberapa kan ada LPK yang ya baru bisa mulai sedikit bikin LPK. Karena kemarin waktu awal tahun saya ketemu dengan Pak Ali Mansur dan dia meeting dengan HRDK dan HRDK itu marah-marah di BNP. You jangan kirim orang yang gagu, yang bisu. Artinya makanya kemarin saya tidak kaget kalau angka kelulusan KLPP itu hanya sekitar 8%, karena itu sudah dikomplain oleh HRDK, sudah dimitikan di awal tahun bahwa daya serap bahasa Korea oleh TKI Indonesia hanya 30%. Makanya ini menjadi perhatian di BNP. Nah, Mas Sutomo punya LPK, Mas Aris punya LPK juga, lalu Mas Haji akan bikin, sama ada beberapa juga punya Mas Heri itu yang jangkau dari LPK juga. Nah ini bisa menjadi sebuah jaringan yang kuat agar bagaimana kualitas ini bisa. Nah ini bisa menjadi sebuah informasi kan bagi teman-teman di HPTKI. Saya akan menyudahi sesi ini sebelum teman-teman bubar. Yuk kita foto bareng. Ini akan menjadi saksi sejarah dan kita akan pasang di kamar-kamar kita bahwa kita tanggal 17 Agustus 2014 tonggak sejarah HPTKI untuk merayakan lompatan yang lebih besar. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat pula setelah terbentuknya HPTKI Joyoboyo dan program kerjanya, nanti kita akan mengadakan acara akbar lagi, ya. Acara akbar ini bukan apa-apa. Setelah semuanya program kerja HPTKI Joyoboyo sudah lengkap, nanti akan kita prinsipnya kita informasikan ke seluruh Purna TKI di seluruh Kediri, dan kita akan undang insya Allah semua yang memang ya tertarik berminat untuk gabung dengan HPTKI akan kita undang. Ya, nanti waktu dan namanya nanti akan kita bicarakan dalam rapat pengurus. Jadi tidak terbatas, sehingga semuanya yang memang dari hasil munas ini semua sudah mendapatkan informasi, mereka bergabung saat itu pula akan kita undang dalam pertemuan seperti ini. Dan insya Allah saat ini pula juga akan kita undang orang-orang yang berkompeten di bidang itu, mungkin di kabupaten, Jawa Timur, bahkan di pusat akan kita agendakan seperti itu. Oke, itu saja ya. Tolong nanti kalau ada undangan untuk rapat pengurus, terutama yang di bagian koordinator belum ada, nanti langsung aja ya Pak ya. Nanti kan itu kewenangan dari ketua pemilih, jadi yang memutuskan itu dikalangi pelayanan undangan saja, nggak ada. Oke, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Saya itu untuk acara dan belajar. Monggo, ya kita foto dulu.
Saudara, demikianlah tadi segala kegiatan yang telah dilakukan sekaligus juga musyawarah serta bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh para senior-senior dari HPTKI Joyoboyo yang tentunya berfungsi atau memiliki tujuan untuk memberikan dan berbagi ilmu kepada para purna TKI selepas menjadi TKI supaya memiliki kegiatan yang lebih positif ke depannya, dan tentunya dengan tujuan agar para TKI tidak harus kembali menjadi TKI, melainkan mampu berusaha lebih baik ke depannya di Indonesia atau di negara sendiri. Nah, pemirsa, semoga juga kegiatan kali ini benar-benar bermanfaat untuk Anda, tentunya bagi para purna TKI. Demikian Dewi Cahaya melaporkan langsung dari Hotel Lotus Garden Kediri. Thank you.